Wing Chun 葉問。Juga mempraktekkan gerakan boneka kayu versinya Wing Chun Harmoni Indonesia, khususnya di bawah bimbingan saya. Kita bisa latihan seperti kita memukul punching pad, ya. Kemudian kita bisa latihan Tan Sao. Teman-teman waktu mukul juga bisa pakai shifting. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, sekarang saya akan menunjukkan ya bentuk permainan boneka kayu versinya saya selama ini yang saya sudah share ke teman-teman di Wing Chun Harmoni Indonesia, khususnya di Rawamangun. Nah, kenapa Wooden Dummy ini versinya saya? Karena seperti kita ketahui bahwa Wing Chun Harmoni Indonesia itu dibentuk oleh Sigung James. Sigung memiliki bentuk boneka kayu yang berbeda dengan saya. Tetapi dikarenakan almarhum guru saya itu pernah mengenal Wing Chun terlebih dahulu sebelum bergabung ke Wing Chun Harmoni Indonesia, makanya pada saat saya dan beserta saudara perguruan lain saat kami ya latihan dengan almarhum memberikan bentuk boneka kayu seperti ini ya, seperti yang nanti akan saya tunjukkan. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat permainan saya bermain boneka kayu pada saat kejuaraan nasional Aliansi Wing Chun Indonesia yang diadakan di Mangga 2 Square. Atau mungkin teman-teman pernah lihat juga permainan Wooden Dummy salah satu peserta salah satu anggota Wing Chun Harmoni Indonesia pada saat acara di Jakarta Marketing Weeks ya, dimana kontennya kemarin saya posting baru beberapa minggu yang lalu. Saya memperoleh gerakan ini itu adalah dari almarhum sifu saya ya, dan sifu saya pun tidak terlalu banyak menjelaskan siapa guru beliau ya. Guru beliau itu bukan guru ya, maksudnya orang yang pertama kali mengajarkan Wing Chun kepada beliau. Asalnya itu dari Australia ya, jadi orang Australia. Sekarang kita saksikan langsung bentuk pertama dari permainan boneka kayu. Oke, yang harus diperhatikan ya, tadi teman-teman udah lihat itu adalah saudara Tommy ya, dia telat datang sehingga telat saya memperkenalkan di depan. Nah, hal yang pertama yang harus diperhatikan dari permainan Wooden Dummy nomor 1 ya, yaitu pada saat bongsao ya, setelah tanda kemudian kita narik. Nah, posisi tangan usahakan di sini ya, kena ke lengan si dummy, bukan di dalam, bukan begini, tapi kena di dummy. Oke, jadi nggak begini ya, karena kalau begini susah ya, terlalu ngejelimet, karena ini fungsinya kita narik ya, sikunya di bawah, bukan begini ya teman-teman, tapi begini. Kemudian kita ngebong, kecenderungan orang adalah begini ya, tetapi biasakan waktu ngebong kita tarik ke depan ya, jadi pas masuk tarik, terus kita ngebong dari sini, ngebongnya dari tengah. Kemudian dari sini baru kita side step sedikit ya, side step sedikit, kemudian kita masuk ke sini. Ini namanya tanda.
di mana posisi kaki itu ada di bagian dalam. Ya, kaki kena sidami. Hansau, usahakan ini tetap sekepol, bukan begini. Ya, bukan begini bentuknya, tapi tetap sekepol. Jadi langkahnya kita memang agak besar karena supaya kaki ini masuk ke dalam. Ya, ini ke arah bawah. Hansau sana, ke arah tengah si Budendabi. Dari sini baru kita keluar, kaki keluar. Nah, pas keluar kaki bukan keluar ke sini, tetapi kaki itu kita keluarnya adalah ke sini. Ya, bukan sini, bukan balik ke posisi benar-benar di tengah dami, enggak. Tapi dia posisinya ada di luar. Ya, jadi kalau saya kuda-kuda Yigi Kimyema, si dami masih ada di samping, bukan di depan kita. Karena kita akan melakukan gansau. Dari sini kita gansau. Ingat ya, gansau ke depan, bukan ke sana. Ya, tapi ke depan. Oke? Dan ini harus di luar posisinya. Karena kita seperti yang tadi saya bilang, si dami itu bukan ada di depan, tapi si dami posisinya ada di luar sini, center line-nya. Otomatis tangan bawahnya ada di luar kita. Dari sini kita kuat. Ini tetap ada di luar. Walaupun saya gerakannya sedikit maju, tetapi ini posisinya tetap di luar. Ya, ini majunya sedikit. Oke, ini tansau. Ingat, tansaunya begini, bukan begini. Ya, tansau benar-benar buka. Kemudian dari sini kita step jauh ke sana. Kemudian masuk. Sama, di sini juga kakinya harus ke dalam. Ya, ini ada di luar. Baru keluar lagi, gansau, kemudian tutup. Kita udah berdiri di depan sidami. Tutup, ini ke depan, ya, bukan ke arah sana. Jadi dari sini itu bukan begini. Nah, bukan ke sana, tetapi ini ke depan. Ya, depan, kemudian putar, shifting lagi, ini baru masuk. Ya, baru tutup. Nah, kecenderungan orang nutup itu selalu begini. Ini nggak ada, ya. Tapi kita jutsau. Ya, jadi kita narik si dami, lengan dami itu pakai sudut sini. Ya, bukan begini. Ya, tapi narik. Kemudian ini adalah toksau. Toksaunya bukan ke atas, tapi toksaunya itu ya ke depan. Jadi jut, tarik, toksau itu ngangkat ke depan, angkat tangan ke depan. Ya, baru tutup, baru masuk lagi ke yang dua. Nah, dua itu tangannya di sini, bukan di sini. Ya, nggak bisa kalau di dalam. Ya, susah. Jadi di luar, ini kena. Kemudian baru bong. Bongnya bukan dari atas, tapi dari depan. Baru masuk. Ya. Terus yang terakhir itu adalah setelah tutup dari sini, kita tutup sama ini ke depan, kemudian ini ke bawah. Sama ini jutsau tutup. Ya. Ini kemudian toksau. Itu nomor satu yang harus diperhatiin saat kita ngelatih boneka kayu form pertama. Oke, kita lanjut yang kedua. Nomor dua yang harus diperhatikan oleh teman-teman adalah waktu kita ini namanya ding. 1, 2, 3. Oke. Dingsau itu juga sama ya, waktu kita istilahnya bentuknya kayak paksau tetapi sebenarnya dingsau. Bedanya paksau dingsau itu kalau paksau nepis ya, kalau dingsau itu kita ngepus. Nah, ini pun bentuknya kita ngepus. Jadi bukan nangkis.
nangkis paksau itu kita nangkisnya ke arah sini, ya, itu paksau. Tapi pada saat kita diksau kita nangkisnya ke arah sana. Jadi tenaganya beda, ya. Terus waktu kita dingsau, usahakan tangannya tetap di sini, seperti yang di awal saya bilang, ya. Kemudian masuk lagi di sini, ini harus ditarik, ya. Baru ini keluar, timun. Nah, dingsau itu ada dua macam waktu kita melakukan dingsau. Ada yang diam, ada yang shifting. Itu semua sama, terserah. Enaknya teman-teman mau seperti apa, ya. Tetapi versinya saya, dingsaunya itu kalau bisa shifting. Baru ini shifting lagi, ya. Ini bentuknya bukan ke sini, tapi ke depan. Depan. Baru move, ya, kemudian pukul. Nah, waktu kita mukul, ya, teman-teman lihat posisi kaki saya, itu balik ke posisi gigi kiriman, ya, balik ke posisi gigi kiriman. Kemudian ini keluar lagi, ini juga ke depan, ya, ke depan, kemudian mun, pukul. Baru toksau, ini bong. Ya, bong. Nah, waktu kita ngebong, sama mau bawah, si perut dummy usahakan ada di samping sini. Si lengan dummy arahnya harus keluar, ya, nggak boleh di depan begini, tapi harus begini. Oke, keluar, kemudian kita pop sambil moon, ya. Di sini gerakannya sebenarnya kita geser dulu ke sana, baru ke sini, ya, bukan dari posisi ini kita moon baru kita geser. Oke, ini udah bong, kita geser, baru moon. Nah, di sini ada dua versi. Ada yang begini, kakinya maju, kemudian baru tendang. Versinya saya hanya geser pun, baru tendang. Nah, di sini adalah bentuk tendangan pertama. Yang harus teman-teman perhatikan pada saat kita tendang, jangan pernah ngangkat siku begini. Apa? Maksudnya jangan pernah ngangkat lutut begini. Ya, tetapi kita membawa tendangan pakai lutut. Ya, dan kita sudah lututnya langsung sana. Ya, jadi nggak ada posisi kakinya ditekung terus udah, enggak. Terus balik lagi sama bong juga, ini perhatikan jangan posisinya di sini, ya, tapi di sini sama ini angkat, baru tutup lagi. Itu beberapa yang harus diperhatikan pada saat kita latihan bentuk wooden dummy nomor 2. Kita lanjut yang ketiga. Ke bagian nomor 3, ini yang sering dikenal dengan bentuk Popeye, ya, Popeye, bukan Popeye si pelaut, bukan. Terus juga ini bukan tapak Buddha, bukan, tapi ini adalah bentuk push hand, ya, di Wing Chun, namanya Popeye. Itu ada di permainan boneka kayu nomor 3. Oke, yang harus diperhatikan sekarang adalah jangan pernah lupa untuk shifting pada saat kita melakukan gerakan nomor 3. Kemudian kedua, ya, nanti ada trik tertentu pada saat kita latihan wooden dummy nomor 3 itu, antara posisi tangan, mana kanan di atas, mana tangan kiri di bawah. Itu yang sering banyak orang ketukar. Oke? Oke, kita mulai. 3A, saya mulai dari 3A. Kita akan ngambil posisi adalah nangkis dengan bagian sini. 1, 2. Nah, ini nangkis bagian sini. Jadi kita bentuknya kayak seperti ini, ya. Kalau yang
teman-teman yang udah belajar BUG di sini ada. Ya, ini juga sama ada. Ya, tangannya usau. Kemudian ini ke samping, bukan ke sana, tapi motong ke depan ya. Gini, jadi 1, 2, 3. Oke, baru ini ditekuk, kemudian kita shifting, pukul ke sana. Ya, bentuknya memang agak aneh, ya, karena bentuknya akan seperti ini. Tetapi sebenarnya ini adalah bentuknya seperti ini. Nah, kita akan menggeser lengan si dummy itu sebenarnya keluar, atau lengan orang itu sebenarnya digeser keluar untuk membuka area bagian samping dari orang tersebut. Oke, karena biasanya dummy itu fix, mati, otomatis dia akan diam. Nah, seperti ini ya. Jadi ini posisinya kena tangan, kena badan kita sebenarnya enggak. Konteksnya ini harusnya ke sana. Ya, ke arah sana. Baru kita bisa mukul. Oke. Itu kelemahan dengan boneka kayu yang diem. Oke, kita lanjut ya. Jadi posisinya adalah di sini. Ya, dan kaki saya shifting di sini. Dari sini kita kuan. Ya, dari sini kita kuan. Ini pun sama, bukan ke arah sana, tapi ke arah sana niatnya. Ya, kuan. Dari sini kita Popeye. Ini namanya Popeye. Ya, cara latihannya adalah saat kita sesudah kuan, kita bukan mukul. Bukan begitu, itu pukul. Itu bukan Popeye. Ya, Popeye itu push hand. Jadi otomatis sesudah kuan kita tempel dulu, baru kita push. Ya, seperti teman-teman lihat, badan saya tidak ke depan, tapi dari posisi begini kita memanfaatkan ledakan siku depan. Ya, baru kita bong. Bongnya ke sana dulu. Ya, bong, kemudian kita side step, baru kita taruh seperti ini. Ya, posisi kakinya seperti ini. Arahnya seperti step ke arah center line, searah center line saya ke arah si dummy. Kita tempel, kemudian kita push. Ya, tempel, kemudian push. Jadi kayak seperti dihentak. Ya. Tangan kanan, tangan kiri di atas. Oke. Nah, pada saat kita push, setelah ini kita balik ke tengah, yaitu kita dengan gansau. Dari gansau, posisinya kita harus balik ke posisi dia di depan. Otomatis kita geser kaki kita sedikit untuk shifting. Gigi Kim yang napas di depan, baru dipegang lagi, kemudian di Popeye. Ingat, tangan yang atas itu menjadi tangan gansau yang atas menjadi tangan push hand yang atas juga. Dari sini kita bong ke kiri, ya, bongsau, masuk lagi Popeye. Tadi kiri di atas, berarti di sini pun kita pakai kiri di atas, ya. Jadi dari sini Popeye, kemudian bong, kemudian kita taruh kiri di atas, kemudian kita push, balik lagi ke tengah, gansau, balik pas di depan si dummy, kemudian dua tangan, kemudian kita ini baru kita pukul, bukan push, ini pukul, ya. Double tansau, ini pukul, ya, bukan push ini, tapi ini pukul. Kemudian seperti biasa jutsau, kemudian toksau. Itu 3A. Ya. Ingat yang kiri tadi tangan saya kiri di atas, di sini pun kiri di atas. Yang B kita masuk seperti ini. Wansau sama tempel, kemudian push, bongnya berarti ke sini. Di sini tangan kanan saya yang di atas. Ya, tempel dulu, kemudian push. Seperti biasa, gansau, balik ke tengah, push lagi, kemudian bong. Ingat ya, bongnya dari depan, bukan dari atas begini. Ya, dari depan. Bong, kemudian Popeye. Kanannya di atas. Gansau, tutup. Ini pukul, double tan, pukul, good, toksau. Ya.
itu yang harus diperhatikan. Jadi pada saat ke kiri dan ke kanan itu kadang ada yang ketukar. Kenapa? Yang harus kita pahami adalah 3A. Kalau kita mau kanan dua-duanya, saat di sini kanan, berarti di sini juga kanan. Untuk yang 3A. Ya, kalau misalkan mau 3A-nya biar gampang, ditukar misalkan kayak gini. Saya mau tangan kanan saya yang 3A itu dekat sama lengannya si dummy. Otomatis pada saat saya ke sini 3A, tangan yang dekat sama dummy adalah tangan kiri saya. Begini, ya. Kemudian pindah ke sini, yang paling dekat tangan kanan saya di atas. Itu nggak masalah. Tetapi 3B pada saat saya ke sini harus berlawanan. Yang tadi 3A tangan yang dekat, yang 3B adalah tangan yang tidak dekat dengan tangan dummy, yaitu tangan kiri saya. Otomatis 3B ke sana pun tangan kanan saya. Jadi dua posisi itu benar-benar kepake. Nah, kenapa saya bilang itu posisi kepake? Kita contoh. Ini Michael. Oke, bentuknya sama kayak begini. Jadi kalau misalkan posisi kaki depan satu. Nah, posisi Michael mukul, saya mau Popeye. Pada saat saya Popeye, saya akan menyingkirkan tangan saya ini dulu, ya, atau saya ngebong, kemudian saya singkir, kemudian dari sini saya mau Popeye seperti ini, ya, dengan konteks ini tangan dummy terdekat dengan tangan saya, seperti ini, ya, kita push, oke, atau pada saat Michael mukul, kemudian saya tap, kemudian saya mau seperti ini anggap tangan dummy terjauh dengan tangan saya, yaitu tangan kiri, begini, kita push. Itu semua sama, itu semua Popeye. Nah, yang dilatih di dummy ya berarti kiri kanan dan harus imbang karena ini ada bentuknya 3A sama 3B. Jadi 3A 3B-nya harus sama-sama dipraktekkan. Kira-kira gitu. Itu yang harus diperhatikan di boneka kayu nomor 3. Oke, kita masuk nomor 4. Jadi yang harus diperhatikan nomor 4 itu adalah pada saat kita masuk, ini gam, dan jangan lupa usaunya, ya. Gam, tahan saw, sambil shifting ya. Gam saw, pakai sambil shifting, tahan sawnya sambil shifting, kemudian bong sambil shifting. Kemudian kita side step samping. Nah, kebanyakan orang tendangnya itu begini. Ya, itu nggak bisa. Siku ini nggak boleh diangkat ke atas. Gini. Tetapi posisi kaki itu harus keluar. Jadi ini, nah, langsung tendangnya ke bagian samping dari si kakinya boneka kayu. Ini tanda, ya. Kemudian balik lagi ke gam, shifting tansau, bongsau, tanda. Nah, ini pun sama, kakinya keluar. Ya, bukannya di atas. Ya. Kaki ini keluar, bukannya di sini, tapi di luar. Sikunya di luar. Lututnya di luar. Ya, baru ini ditutup seperti biasa. Itu nomor 4. Jadi tendangnya jangan lupa ininya harus ke sana. Ya, jadi kita tendangnya begini. Bukan begini. Nah, kelamaan. Ya, tapi gitu. Itu nomor 4. Pendek, simple, tapi banyak orang yang kadang kakinya suka keliru. Oke, kita lanjut nomor 5. Ya, nomor 5 yang harus diperhatikan.
bentuknya. Pertama kita bong bawah, ya bong, kemudian kita pak, kemudian kita masuk. Nah, kakinya beda sama nomor 1, ya. Kalau nomor 1 kita waktu kita masuk adalah seperti ini, ya kakinya. Nah, kalau nomor 5 kita masuk kakinya adalah nyengkat. Kakinya harus ngangkat kakinya si dummy. Baru ini push. Ini bukan pukul. Mau dianggap pukul boleh, ya mau dianggap push juga boleh. Yang penting pada saat nomor 5 itu adalah ini. Ya, kakinya. Kemudian keluar lagi sama kita bong. Ingat bongnya ini di luar. Ya, pak lagi, masuk lagi di sini. Ya, kakinya di dalam. Dan kita angkat pakai bagian belakang dari betis. Dari sini baru kita bong. Ingat bongnya dari depan, bukan dari atas. Bong. Dari sini kita cross step namanya. Jadi kaki kita hilang, kemudian kita muter untuk pegang dan bisa tendang seperti ini. Nah, pegangnya begini ya teman-teman, bukan megangnya begini atau megangnya begini, tetapi satu di atas, satu di bawah. Ya, bukan megang begini atau bukan megang begini. Ya, kelihatan kan? Ini satu dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas. Tendang. Jadi bentuknya di sini, bong, ambil, set, tendang. Masuk lagi, bong, posisinya balik ke tengah, ya. Kemudian cross step lagi, putar lagi, tendang. Baru diputar. Seperti itu. Nah, kenapa bentuknya harus seperti cross step? Ya, jadi nggak jamak, agak ganjil karena bentuknya agak beda sama side step yang permainan dummy yang lain. Kalau side step permainan dummy kan begini. Kalau ini kan dia begini. Nah, itu anggapnya seperti ini. Tom. Oke, kalau misalkan saya mukul, kemudian ditangkis sama Tommy, kemudian Tommy narik. Yang terjadi adalah tarik. Nah, seperti itu ya. Teman-teman kelihatan? Jadi kalau misalkan saya mau dilempar sama Tommy, kaki saya akan berangkat seperti itu. Ya, bukan berangkat seperti ini. Itu berarti nahan. Saya nahan. Tapi ini saya flow, ikut arah dia. Baru saya balik. Itu fungsinya dari gerakan nomor 5. Ya, jadi saya harus menyesuaikan daya tariknya dari Tommy supaya saya bisa muter, dan jangan lupa tangan saya harus megang tangan dia seperti ini, baru tendang. Tendangnya adalah ke bagian lutut, atau saya juga bisa tendang ke bagian sini. Ya, kalau misalkan mau dipakai persis sama dengan gerakan si boneka kayu, dan itu harus ditarik. Jadi gerakan di sini itu ditarik. Ini ditarik. Ya, ditarik. Jadi kita tarik, yang ini kita tendang. Bentuknya seperti itu. Itu yang harus diperhatikan untuk nomor 5. Oke, lanjut.